Halo pemirsa, apa kabarnya? Bukan hanya yang di Bandung, karena tadi halo-halo. Tapi dimanapun Anda berada saat ini nonton, di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat, saya Coki Sitohang kembali menyapa Anda. Hari ini saya punya narasumber yang kompak. Mereka kompak bukan hanya menjalani rumah tangga, tapi juga soal pergumulan sakit penyakitnya. Pemirsa, kalau Anda punya cerita tentang riwayat kesehatan Anda yang kurang oke, tapi Anda sedang berusaha, atau Anda punya kisah sukses dari akibat sebuah masa lalu Anda penyakit yang gak enak itu, Anda mau ceritakan ke kami, boleh. Kirimkan riwayat kesehatan Anda ke alamat berikut ini. Di episode kali ini, narasumbernya baru dan inilah profilnya. Yudis Yulianti, tak pernah terpikirkan olehnya, ia bisa mengalami serangan stroke dan juga serangan jantung. Hal ini bermula ketika Yudis dikatakan mengalami tekanan darah tinggi sejak tahun 2001. Namun, hipertensi ini tak dikendalikan dengan baik olehnya. Hingga pada tahun 2021, Yudis tiba-tiba mengalami kelemahan di tubuh bagian kanan. Dokter mengatakan bahwa Yudis terserang stroke karena ada sumbatan di pembuluh darah otaknya. Dampak dari hipertensi ini pun sempat membuat mata kiri Yudis tak bisa melihat. Tapi beruntung, kondisi ini masih bisa diselamatkan. Sayangnya, Yudis tak kunjung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ia masih gemar mengkonsumsi makanan berlemak dan minuman yang manis-manis. Dampaknya, pada awal tahun 2023, Yudis mengalami serangan jantung. Hal ini diakibatkan ada 6 titik sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Kita akan ngobrol panjang sama Ibu Yudis dan tentu akan dapat banyak pencerahan dari dua orang praktisi kesehatan yang bertugas hari ini, Bang Paidon Lumbantoruan dan Mbak Pretisia Suvarli. Hai semuanya. Hai, senang sekali bisa melayani kita semua pemirsa untuk membagikan tips cara tepat hidup sehat. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, simak tips dari saya dan Bang Paidon agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Ibu Yudis, apa karebah? Baji-baji. Baji-baji. Pak Heri, gimana kabarnya Pak? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Bu Yudis, tadi saya udah lihat itu videonya ya. Waduh, berat juga ya Bu dulu itu ya. Ada hipertensi, makannya sembarangan. Betul ya Bu ya? Iya. Memang dulu nggak suka pilih-pilih makanan Bu? Enggak. Yang intinya gorengan ya. Itu di rumah nggak bisa ketinggalan. Oke. Teh manis juga. Iya, Minum teh manis pagi itu harus. Ibu tahu kena diabetes itu udah lama kan? Enggak, baru kemarin ini 2003. Pas dirawat itu. Tadi soal serangan jantung itu Bu, Ibu masih ingat kapan kejadiannya? Itu 2021. Iya. Saya lagi jaga cucu, tiba-tiba pusing, tapi nggak sempat jatuh. Saya dibawa ke rumah sakit sama anak-anak. Di situ langsung rekam jantung. Pas dipasang infusan itu memang udah kerasa ini mulut ketarik ke kanan. Terus mata saya yang kiri nggak bisa ngelihat, nggak ada cahaya. Itu stroke Kosong. Bu ya? Iya, kata dokter itu kena stroke ringan. Katanya ada penyumbatan di otak. Ini masih kelihatan ya dampaknya? Iya, betul. Abah Iya. sama Mbak, Terlihat. Kalau ibunya. saya bicara, iya begitu. Maaf tapi tidak simetris gitu ya Bu ya? Jadi yang satu lebih turun Iya, ya? iya yang ini. Yang ini Mungkin. aja yang naik. Iya, tapi Katanya. awalinya dengan nyeri di dada Ibu. Iya, di sebelah sini sakit sekali, Bang. Banyak Terlebih yang lagi lewat, memang ibu ini punya riwayat serangan jantung berulang. Yang pertama itu pada saat ibu masih bekerja, Iya, pernah mengalami serangan jantung waktu Pernah. Oh berarti benar itu tadi saya itu tahun bilang. 2005, iya. Gimana caranya Pak sebagai seorang suami tegar melihat istri kita terkapar, nggak bisa apa-apa begitu loh. Gimana caranya kuat Pak? Ya jalanin aja lah hidup. Namanya istri sakitnya kita harus mendampingi sampai mereka sehat. Terus pelajaran apa yang Ibu dapat dari kejadian dirawat di rumah sakit akibat stroke dan serangan jantung? ya semua omongan dari rumah sakit itu nasihat-nasihat saya pakai, saya ikuti. Paling sekarang saya kalau ngedengar tetangga atau teman kecelakaan, saya udah satu badan tuh udah keringet dingin semua. Trauma ya? Iya, mungkin trauma dari saya sendiri gitu Bang. Ya. Jadinya saya was-was lah gitu. Jangan sampai keturunan saya ada yang seperti saya gitu. Bahkan kakaknya Ibu meninggal dunia Bu, Iya, tiba-tiba ya? tiba-tiba.
Serangan Dia- jantung ya Bu ya? Iya. Dari catatan yang saya pegang, mama, papa punya riwayat hipertensi, serangan Iya. jantung meninggal. Kakak satu sakit jantung sudah pasang 1 ring, kakak dua belum lama ini terkena serangan jantung. Kakaknya nggak ada hipertensi. Nggak ada yang Diabetes hipertensi nggak cuma ada. saya. Nggak ada. Pernah periksa rutin nggak kakaknya? Kalau kakak saya sampai sekarang, karena dia pelaut. Itu Jadi, yang pasang ring, Iya. yang diperiksa rutin. Iya. Tapi yang sudah almarhum meninggal Nggak belum pernah periksa. pernah. Oh, nggak pernah periksa ya. Iya. Tapi orang tuanya ada hipertensi. Iya, ibu saya. Nah, kita Oke. bisa asumsikan ada faktor keluarga. Iya. Iya. Sebelum mulai syuting, kami cek kondisi kesehatan beliau berdua sepasang ini. Dan hasilnya adalah waduh, bukan main ini, saya keringet dingin lihat hasilnya. Ini tensinya tinggi banget, Bu. 204/115. Ini obatnya diminum nggak nih, Bu? Ini Ibu minum obat secara rutin. Oke, berarti pola hidupnya yang berarti belum dijaga dengan ketat. Kemungkinan. Nah, dari informasi yang saya dapatkan nih Bang Paidon, ternyata Bu Yudis pernah pergi ke suatu daerah, lalu beliau ini makan makanan khas daerah tersebut. Makanannya sop dan isinya santan semua, dimakan, dikonsumsi setiap hari. Ditambah teh manisnya. Iya, Masih, Bu ya? masih ya pada saat itu ya. Iya, saat itu. Ibu Padahal- serius makan setiap hari itu? Iya. Tadi juga kita melakukan pemeriksaan juga nih pada sang suami, yaitu Pak Heri sebelum pengambilan gambar. Ternyata tensinya 191/95. Wah, ini Dan Pak Heri minum obat hipertensi nggak? Enggak. Nggak pernah. karena belum pernah melakukan pemeriksaan kesehatan sebelumnya. Iya. Nah, pemirsa lihat juga bahwa Pak Heri nggak gemuk. Ideal malah. Iya, badannya segini aja. Segini aja. Tapi tensinya mengerikan. Iya. Sangat berbahaya. Jadi orang itu nggak ada urusan gemuk atau kurus, tua atau muda. Hipertensi itu bisa terjadi kalau pola hidup yang tidak sehat dikerjain. Merokok, bergadang, mungkin situasi di mana dia minum minuman berenergi terus-menerus, makan yang bergoreng dan bersantan, makan yang bergula. Kalau ini terjadi, itu hipertensi mengintai. Apalagi ada stres yang terlibat. Iya, Pak Heri sama Bu Yudi sih sepasang suami istri yang termasuk lumayan kompak. Kompak dalam apa? Tensi tinggi dan kolesterol juga sama-sama tinggi. Ini kolesterolnya 225. Jadi bisa bayangin nggak sih pemirsa betapa kentalnya darah tersebut dan kakunya pembuluh darah pada orang yang maksudnya tensi udah 190 loh Pak. Itu tinggi sekali. Bapak tensi 190 ini Bapak tidak merasakan gejala apapun? Nggak ada. Berarti ini proses hipertensinya sudah berlangsung lama, tubuh Bapak sudah beradaptasi. Sampai saat ini sudah ada kabar belum dari dokter penanggung jawabnya Ibu akan dilakukan tindakan apa gitu, Belum. bypass atau ring? Dibilang suruh tunggu kabar dari dokter, nanti dihubungi. Itulah saya tunggu, sekalian saya menghabiskan obat. Oke, tapi Ibu harus kontrol rutin ya, karena Iya. tidak sampai itu saja nih pemirsa. Ternyata pada tahun yang sama, 2023 awal, gula darahnya juga tinggi. Ada di angka 221. Dan diketahui juga ada kolesterol tinggi. Ibu ini paket lengkap Bu, lengkap pakai banget-banget Bu. Kalau Anda ingin sehat, Anda harus tahu bahwa sehat itu bisa diukur dan ada alat ukurnya. Ketika alat ukurnya itu tidak ideal, itu artinya ada bahaya yang mengintai kesehatan kita. Jadi kalau sudah tahu ada yang tidak beres, dengarkan kata dokter. Iya. Dokter nanti kasih obat untuk Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu juga harus mulai mau belajar tentang pola hidup sehat. Iya. Tidak seorang pun peduli sama kesehatan Anda kalau bukan diri Anda sendiri. Setuju. Iya. Itu satu. Kedua, Anda tidak bisa bayar orang menjalankan pola hidup sehat Anda yang sehat. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya, Benar. benar. Nah, kemudian saya menginginkan sama Anda untuk belajar makan yang sehat, kemudian kerjakan obat-obatan dari dokter, dan nanti setelah ini kita kerjakan, ada alat bantu untuk mendukung pola hidup sehat Anda, Ya. yaitu teknologi laser. Teknologi ini nanti membantu mengontrol tekanan darah, membantu mengontrol gula darah, membantu mengontrol kolesterol. Dengan demikian Anda punya harapan kalau bertindak sekarang menggunakan teknologi laser ini. Teknologi laser ini digunakan pada area pergelangan tangan. Di sini ada 2 pembuluh darah yang besar. Ketika disinarkan, pembuluh darah ini akan beroptimal memproduksi oksida nitrit atau nitrik oxide. Nah, nitrik oxide ini nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh, membuka pembuluh darah dan juga membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah. Kalau misalkan gumpalan darah ada di bagian otak, maka bisa terjadi adanya stroke. Kalau misalkan gumpalan darah di di jantung, itu bisa mengakibatkan serangan jantung. Nah, tadi gumpalan-gumpalan darah yang menyumbat itu dibantu, diuraikan. Jadi kualitas darah kita meningkat. Sehingga apa yang terjadi? Tekanan darah Ibu
Ibu Yudis, Pak Heri, dan pemirsa di rumah bisa lebih terkendali. Gula darah, kolesterol itu menjadi lebih terkendali karena metabolisme tubuh kita nih ditingkatkan kembali, dioptimalkan. Gula darah dan kolesterol numpuk di dalam pembuluh darah diubah menjadi energi. Sehingga energinya meningkat, di saat yang bersamaan gula darah dan kolesterol tetap terjaga. Tapi ya tetap harus ada usahanya, Bapak Ibu. Mulutnya ini harus dijaga, pola makan harus dijaga. Jadi nanti apa yang masuk ke dalam mulut kita harus pelajari apa yang sehat, kita makan, apa yang nggak sehat kita hindari. Nah sekarang, Ibu, Bapak, pemirsa, saya tunjukkan pada Anda sebuah video tayangan cerita masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser dan terbantu kualitas kesehatannya. Yuk kita simak bersama. Saya ini sejak 2005 sakit jantung pada waktu saya ada di gereja, dan waktu itu tiba-tiba saya jatuh setelah saya ke dokter jantung. Setelah dicek semuanya, ternyata harus operasi bypass. Yang jelas tidurnya nyenyak selalu, dan pengurangan obat itu menunjukkan bahwa jantung saya sudah lebih baik, dan yang terasa kehidupan saya lebih enak ya. Sampai sekarang saya masih bisa bawa mobil dari Jakarta sampai Surabaya. Pemirsa, izinkan saya mengingatkan Anda. Mari kita petik pelajaran berharga dari kisah Ibu Yudis bahwa menjaga kesehatan sangatlah penting. Jika Anda memiliki keluhan atau gejala seperti yang dialami oleh Ibu Yudis, justru lebih baik jika Anda langsung ambil tindakan sekarang juga dengan segera mengendalikan tensi Anda dan menjalankan pola hidup sehat. Segera. Tambahkan upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser agar kesehatan Anda lebih terjaga. Alat kesehatan dokter laser ataupun Equulaser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah, nadi, dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Bagi Anda yang nggak punya keluhan kesehatan apapun, ini lebih baik kalau Anda menggunakan dokter laser ataupun Equulaser sekarang juga sebagai bentuk upaya pencegahan penyakit. Bagaimana cara mendapatkannya? Mudah. Hubungi call center kami, ada petugas yang siap melayani Anda untuk menjawab setiap pertanyaan tentang produk secara detail akan dijelaskan. Termasuk Anda bisa memanfaatkan sesi konsultasi dengan dokter kami jika Anda sudah memiliki alat kesehatan ini. Ingat pemirsa, produk dokter laser dan Equulaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Equulaser dari GoGo Mall. Pemirsa, tetaplah bersama kami untuk obrolan lebih lanjut dan penting tentang tips menjaga kesehatan. Tetap di Go Healthy. Nah, pemirsa di rumah, sebenarnya pertanyaan ini banyak ditanyakan. Apakah saat kita sahur baiknya mengkonsumsi air putih saja atau air yang manis? Nah, tapi ini adalah pertanyaan yang mudah sangat dijawab. Karena apa? Pada dasarnya kita tidak memerlukan air yang berasa atau air yang manis saat kita sahur. Karena kita cukup mengkonsumsi air putih saja 2 gelas untuk mencukupi kebutuhan cairan kita selama kita berpuasa. Karena apa? Ketika kita mengkonsumsi air manis, bisa itu teh manis atau itu susu manis, itu akan membuat tubuh kita menjadi mudah lapar saat kita menjalankan ibadah puasa. Jadi bagi kalian yang ingin mengkonsumsi air manis saat sahur, pikir-pikir dulu, lebih baik kita konsumsi air putih 2 gelas saat sahur. Pemirsa, ada perdebatan seru, sengit, cenderung sengit sebenarnya saat lagi tadi kami rehat sejenak itu. Ya, kami harus lanjutkan obrolan ini supaya pemirsa juga menyadari bahwa Anda nggak sendirian karena ada yang ceritanya mirip. Jadi tadi berantemin apa Bapak sama Ibu ini? Makan apa, Bu? Ya itu pola makannya salah. Menunya apa saja? Ya itu sayur asem, ikan asin, tempe, tahu goreng, Goreng-goreng. sambel, iya. Nggak, itu ikan asin masih makan, Bu? Saya makan dikit-dikit. Bu, itu kan tensi Ibu 205 hari ini. Ya itu teman saya negor, Yudi sadar, belum sehat bener kenapa makan ikan asin. Terus Ibu ngapain?
ditegur gitu? Ya makan. Iya, saya tetap makan dikit-dikit. Pemirsa, ikan asin itu mengandung asam aminolisin yang membuat nafsu makan orang tuh naik. Iya. Jadi kalau Anda bilang ikan asinnya sedikit, nasinya bisa jadi 2 piring. Betul. Ngaku. Iya. Ngaku. Berarti nanti masalah lagi di diabetes nih. Nanti jadi yang ikan asinnya dikit, Oke. tempe gorengnya tambah, Tahu gorengnya tahu juga gorengnya tambah, nasinya tambah, minum manisnya tambah. Memang enak, Bang. Memang enak, makanya harus sadar, kan pilihan kita bilang. harus kurangin garam ya Bapak, Ibu. Iya. Karena Iya. orang normal aja batasan maksimal konsumsi garam itu 1 sendok teh. 1 sendok yang kecil itu rata. Dibagi untuk 1 hari. Apalagi kalau sudah tensinya setinggi itu. Berarti harus lebih dikurangin lagi dong. Ya kan Bapak, Ibu. Iya. Dan terlebih lagi terkadang banyak makanan di sekitar kita yang sebenarnya mengandung garam tanpa kita sadari. Iya. Contohnya makanan-makanan instan itu pasti sedikit banyak di dalamnya mengandung natrium yang tinggi. Dan itu bisa menaikkan tensi. Kami jadi seperti melihat orang tua sendiri. Betul, Iya, betul. Kami betul. kalau orang tua kami, Ibu, nyun sewu, punten, maaf. Orang tua kami udah mulai pantangan-pantangan dilanggar sama beliau. Kan kami khawatir. Kami kan pengennya orang tua kami panjang umur, bukan begitu? Betul. Setuju. Anak-anak juga gitu. Kontrol. Jangan makan semaunya. Ditaker, dirubah pola makannya. Semua anak-anak begitu ngomel, mantu anak. Oke. Ya, itu mungkin rasa sayang dia. Pasti. Jadi saya Bang tuh kalau naik lift, akses dipegang sama anak-anak, saya sama bapaknya ikut orang yang lantai 10 atau 9. Nanti ke sononya saya naik tangga sama bapaknya. Tapi ngos-ngosan ya. Tapi saya Iyalah, capek. gimana gak ngos-ngosan orang udah ada sumbatan, Iya. 6 sumbatan di pembuluh darah jantung. Iya. Mandi aja kayak sesek. Ya itu Capek. dampak dari adanya sumbatan pada pembuluh darah jantung. Iya. Jantung kita itu berfungsi untuk memompa. Ini kalau Ibu Iya, bener. gambaran seperti ini. Ibu kalau misalkan punya kamar mandi, punya ruangan-ruangan, ada pompa air, ada pipa airnya kan. Nah, pompa airnya tuh ibarat kata kayak jantungnya nih, Bu. Kalau misalkan jantungnya ada yang tersumbat, pompanya nih rusak. Akhirnya apa yang terjadi? Pompanya nggak bisa pompa air. Bener kan? Iya. Akhirnya Ibu mau mandi, masuk ke kamar mandi gitu ya, buka air, ih kok airnya gak ngalir. Iya. Nah, itu yang terjadi. Perubahan itu harus bertahap ya, Bu. Iya. Tapi harus konsisten. Sekarang dari lantai 10 ke lantai 12, itu aja terus kerjain. Nanti setelah 1 bulan dari lantai 9 ke lantai 12. Setelah 1 bulan dari lantai 8 ke lantai 12. Kalau sekaligus langsung ya pasti sesek lah. Iya. Apalagi kalau orang sudah hipertensi menahun, mungkin sudah ada pembengkakan jantung. Jantungnya memang tidak sekuat Iya. orang yang tidak sehat. Dan jangan lupa juga Bang, udah ada sumbatan 6. Iya, Iya, iya. Itu, Bu ya nanti kalau dari dokter memberikan rekomendasi, itu Ibu harus ikutin loh Bu. Dokter bilang bypass. Dokter bilang pasang ring, ikutin anjurannya. Iya. Ya. Kalau anak-anak lagi nonton Ibu sekarang, Ibu mau bilang apa sama beliau semua anak-anak Ibu dan cucu-cucu Ibu? Sampaikan kalau Ibu sayang sama mereka, sampaikan Bu ke situ. Anak-anak, terima kasih banyak nak supportnya, nasehatnya untuk ngingetin mama menuju kebaikan. Mudah-mudahan kalian sehat terus, panjang umur, dijaga kesehatannya. Khususnya cucu-cucu oma yang pinter, dengar apa kata mami, kata bunda. Ya nak ya, doain mama sama papa sehat terus. Sekarang saya mau tanya dulu deh, Ibu sama Bapak ini sebetulnya mau sehat apa enggak? Mau sehat banget. Mau Bang. sehat saya. Mau sehat. Kalau mau sehat ini kan ada yang harus diubah nih. Iya, Mau berubah nggak sih? mau. Mau dong. Oke. Mau. Kita minta setelah selesai acara ini segera kunjungi dokter Anda. Itu saran dari kami. Kemudian makan buah itu jadikan pokok 3 kali 1 hari. Timun, melon, semangka itu relatif murah, bisa membantu mengontrol tekanan darah. Persiapkan makanan ibu dan bapak sendiri. Nggak apa-apa capek sedikit buat makan sehat daripada capek banyak nantinya kalau udah sakit. Kalau bisa nasinya nasi merah lebih baik. Kemudian jika Anda ada rezeki, investasikan pada kesehatan Anda, yaitu dengan teknologi laser. Teknologi ini membantu membuka pembuluh darah. Dia merangsang produksi namanya oksida nitrit. Dia membantu membuka pembuluh darah walaupun dipasang di pergelangan. Tapi molekul oksida nitrit itu mengalir di seluruh tubuh. Ketika pembuluh darah yang terbuka, tekanannya turun. Ya, ibu pakai 2 kali sehari gantian sama bapak. Pemirsa juga pakai sekarang. Nah, itu sebabnya menggunakan teknologi laser jadikan bagian dari resep Anda. Supaya Pak, supaya kita, saya, Anda beruntung dalam kesehatan. Ya. Ya. Investasi pada kesehatan tidak pernah rugi.
Yang rugi adalah yang tidak mau investasi pada kesehatan. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan Anda hikmat untuk melakukan semua yang dibutuhkan untuk hidup sehat dan memberikan Anda rezeki untuk mulai menggunakan teknologi lasernya sekarang juga. Jadi buat anak-anak yang masih muda di luar sana, buat kaula muda ya, ayo perhatikan tensi kita lagi, jaga kesehatan kita sedini mungkin. Tadi saya setuju nih sama kata Bang Paidon, untuk sehat itu nggak harus mahal kok, bisa dilakukan sehat yang murah. Makan sehat murah bisa, olahraga mau yang simpel, sederhana, yang murah juga bisa. Nggak harus nunggu ada membership gym dulu. Betul ya? Ya. Nah, tapi memang kadang kita harus menyadari, apalagi buat kaula muda yang masih profesional di luar sana ya, ketika bekerja itu menghadapi tantangan-tantangan sosial seperti yang Bu Yudis alami. Kayaknya wah ini ditawarkan oleh makanan-makanan yang tidak sehat. Itu mengapa kita harus lengkapi upaya kesehatan kita dengan bantuan teknologi, yaitu teknologi laser. Buat yang masih muda, yang belum punya keluhan tensi, diabetes, kolesterol, ayo dijaga kualitas darah dan pembuluh darahnya, gunakan teknologi laser. Buat yang sudah mengalami hipertensi, gula darah dan kolesterol tinggi juga boleh ikut menggunakan. Dan buat yang sudah mengalami stroke atau serangan jantung seperti Bu Yudis, dalam masa pemulihan dari komplikasi itu juga boleh menggunakan teknologi laser sebagai bagian bentuk dari gaya hidup modern saat ini. Makasih Mbak Preti. Pemirsa, jangan ulur waktu lagi. Jadikan kesempatan kali ini untuk mulai menjaga kesehatan tubuh. Kendalikan tensi, atur pola makan, dan ikuti saran dari para praktisi kesehatan kami agar dapat terhindar dari komplikasi hipertensi. Maka dari itu, jika Anda punya gejala atau keluhan yang sama persis seperti apa yang dirasakan oleh Bu Yudis, segera lakukan pencegahan sebelum komplikasinya menghampiri. Maksimalkan upaya Anda menjaga kesehatan dengan menggunakan teknologi laser yang dapat membantu mencegah komplikasi akibat hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Dokter laser dengan teknologi low level laser dapat melancarkan aliran darah dan mencegah kekentalan darah serta menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan sehingga dapat membantu mengendalikan tensi, gula darah, dan kolesterol tinggi. Dokter laser tidak hanya bisa digunakan untuk Anda sendiri, tapi juga bisa digunakan bergantian dengan anggota keluarga lainnya. Ajak keluarga Anda untuk menjaga kesehatan mereka dari sekarang sebelum komplikasinya menyerang. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Petugas kami di call center siap melayani Anda secara detail tentang info produk. Dan maksimalkan juga konsultasi dengan dokter kami jika Anda sudah menggunakan alat kesehatan ini. Dan pemirsa, ini yang paling penting. Produk EquiLaser Ultimate asli, berkualitas, bermanfaat, serta sudah terdaftar di pemerintah Republik Indonesia hanya bisa Anda dapatkan di GoGo Mall. Okay? And just remember this, the quotes of the day, kualitas darah menentukan kualitas hidup. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sebelum terlambat. Bu Yudis, makasih ya. Pak Heri juga makasih. Abang, Mbak, terima kasih. Semua kebersamaan kita ini menyenangkan. Memberikan inspirasi dan pencerahan supaya kita mau memperbaiki diri demi kesehatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Coki Sitohang, pamit.